Halo Sobat Sapar, kembali lagi di Safari Pariwisata Volume 5. Kali ini kita lagi ada di Kediri, Jawa Timur loh Sobat Sapar. Kalian pasti penasaran dong kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di Gereja Posarang. Sebelum kita menjelajahi Gereja Posarang, aku bakal memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Sobat Sapar. Perkenalkan, aku Alia yang akan memandu kalian untuk mengetahui informasi di Gereja Posarang. Halo Sobat Sapar, sekarang saya sedang bersama dengan Bapak Yosep. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu Bapak? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan untuk saya Yosep Magiono. Kebetulan saya mewakili Gereja Posarang, tempat religi Posarang, gereja di Posarang, wilayah Desa Posarang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Baik Bapak, saya langsung bertanya ke beberapa pertanyaan ya Bapak. Boleh dijelaskan Bapak latar belakang bisa terbentuknya Gereja Posarang ini Bapak? Jadi untuk latar belakang didirikan Gereja Posarang, ini awal mula sejarah itu pendidikan yang terlebih dahulu. Jadi untuk umat area sekitar Posarang itu ditanamkan untuk pendidikan dan merekrut dari berbagai desa, umat-umat atau masyarakat didirikan sekolah untuk bersekolah dan diajarkan untuk menjadikan pendidikan itu yang utama. Setelah pendidikan sudah terbentuk dan terrealisasi, maka dari berbagai masyarakat itu dari Romo luar negeri misi itu mendirikan tempat ibadah, salah satunya itu gereja yang dinamakan Gereja Batu Posarang. Oh, jadi yang terlebih dahulu didirikan tuh pendidikannya ya Bapak? Betul, iya. Kalau boleh tahu, tahun berapa ya Bapak gereja ini didirikan? Untuk gereja sendiri diresmikan tahun 1936, tapi namun sebelumnya itu mulai pengerjaan dan pembangunan diresmikan tahun 1936. Saat sudah diresmikan, apakah langsung ada didatengin tempat ibadah langsung ramai atau masih proses begitu ya Bapak? Jadi setelah gereja itu dibangun selesai itu belum. Jadi umatnya itu hanya beberapa keluarga, dan kalau di umat kita itu kan ada namanya pembaptisan. Jadi salah satu keluarga itu dibaptis. Jadi untuk awal mulanya tempat ibadah itu dipergunakan atau dipakai itu salah satunya itu satu keluarga aja. Oke, baik. Berarti saat pembaptisan itu dilakukan di gereja ini di sebelah mana ya Bapak? Di sebelah gereja ini kebetulan ada sebelah kiri saya ini tempat semacam ada tempat yaitu pembaptisan di sebelah sini, Mbak. Oke, Bapak. Untuk wisatanya sendiri itu didirikan setelah gereja ini diresmikan atau bagaimana ya Bapak? Memang dari sejarah awal setelah gereja ini berdiri mulai 1936 itu memang ada wacana ya dari pusat, dari Surabaya, bahkan dari luar negeri bahwa Posarang itu mau dikembangkan menjadi tempat wisata. Selain gereja yang menjadi ikon cagar budaya, itu dikembangkan menjadi tempat religi Gua Maria Lourdes Posarang, dan itu didirikan tahun 1997, mulai pengerjaan selesai tahun 2000 baru dibuka diresmikan. Bapak, untuk gereja ini tuh beraliran Jawa Wetan atau bagaimana ya Pak? Kalau gereja sini memang ciri khas Jawa ya, tapi bukan Jawa Wetan, tapi Jawa saja, dan tata peribadatannya itu pakai bahasa Jawa dan diiringi gamelan. Oh, jadi gereja ini saat khotbah ataupun ibadah tuh dengan bahasa Jawa ya Bapak? Betul, ya, saat peribadatan, tata cara, dari romonya sendiri memberi khotbah itu pakai bahasa Jawa. Untuk pengelolaannya itu dikelola pemerintah atau warga di sini ya Bapak? Untuk awal mula itu gereja sendiri kan mempunyai manajemen, jadi dikelola gereja sendiri secara kepengurusan gereja tanpa ada keterlibatan pemerintah. Jadi dari pemerintah sendiri tidak mengontribusikan, tapi dikelola gereja sendiri. Jadi dikelola oleh gerejanya. Betul. Sendiri ya Bapak.
Untuk gereja ini kan merupakan tempat ibadah agama Katolik ya Bapak. Apakah ada orang-orang yang datang langsung ke sini untuk berwisata begitu Bapak? Baik, jadi untuk gereja sendiri memang dipergunakan untuk umat Nasrani, tapi tidak untuk kemungkinan dari saudara-saudara kita umat yang lain itu bisa datang dan berziarah, bahkan ada yang berdoa menurut keyakinan mereka itu ada. Oke, baik. Berarti banyak ya Pak untuk berziarah di sini Pak? Saudara-saudara selain Katolik itu memang banyak. Bahkan di Posarang sendiri kan ada ikon Jumat malam tirakatan itu, yaitu yang puncak acara yang paling besar dan paling banyak. Dan itu tidak hanya umat kita, artinya umat Katolik, tapi dari lintas agama itu. Untuk kunjungan tertinggi dan terendahnya itu kira-kira kapan ya Bapak? Dan tahun berapa ya Pak? Jadi untuk kunjungan terendah dan tertinggi itu kita flashback ke belakang sebelum COVID. Jadi sebelum COVID itu memang Posarang ini ramai ya, banyak yang berdatangan dari berbagai kota, terlebih untuk kalau hari-hari biasa itu keluarga-keluarga ya sekitaran Jawa Timur aja ya, ada Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Blitar, bahkan Malang, Sidoarjo dan Surabaya. Tapi kalau hari-hari tanggal merah itu dari lintas kota, bahkan dari Jakarta, dari Bandung, bahkan sampai luar negeri pun datang. Bahkan dari Italia, dari Jerman, Belanda, hampir Eropa itu sudah datang di Posarang. Jadi gereja Posarang ini sudah terkenal ya Bapak di media luas ya Pak? Tidak hanya terkenal secara domestik lokal, tapi dari mancanegara sudah mengenal di Posarang. Sesuai informasi yang saya dapat, Bapak, gereja ini kan dikelola oleh penganut di sini ya Pak. Iya. Dan untuk mempromosikan ke pemerintahan ataupun ke dinas itu apakah ada acara tersendiri Pak? Jadi gini, untuk kita mengkomunikasikan atau koordinasi dengan pemerintah itu secara otomatis Mbak. Karena kita itu bagian dari pemerintahan dan kebetulan gereja ini kan cagar budaya, ada nilai sejarah. Jadi dari pemerintah sendiri secara otomatis istilahnya membantu untuk pengembangan atau secara promosinya itu otomatis. Kalau dari Bapak sendiri apakah pernah mewakilkan untuk mempromosikan gereja ini Pak? Boleh diceritakan? Kebetulan saya waktu tahun 2022 saya ditunjuk untuk mewakili gereja Posarang dan tempat ziarah Gua Maria untuk dipromosikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri. Saya ditunjuk untuk bertugas di sana. Dan di sana itu satu tim, tidak hanya dari Posarang tapi ada Kampung Inggris, dari pengusaha UMKM kecil itu, sama-sama tempat wisata yang lain. Saya di sana itu satu tim mempromosikan, kalau saya sendiri mempromosikan di tempat wisata Posarang ini. Untuk kelebihan dan kekurangan saat gereja ini dijadikan tempat wisata itu apa ya Bapak? Untuk kekurangannya ya pada waktu itu memang kita itu kan di desa ya, di desa dan akses jalan itu masih sulit, belum aspal. Untuk umat sendiri kan masih kecil, jadi perlu pengembangan untuk lebih mengenalkan itu sulitnya. Tapi kalau apa yang tadi terkait dengan kelebihannya itu kalau sini termasuk ya salah satu cagar budaya itu yang bisa dikenalkan di berbagai kota dan mancanegara. Kebetulan salah satu yang menjadi ikon di kabupaten maupun kota maupun provinsi maupun pusat ini gereja batu. Jadi dimanapun tempat tidak ada yang gereja batu ini yang paling jadi gereja ini bangunannya tuh unik ya, Pak? Ya. Dari konstruksi mulai dari dinding, atap itu unik. Jadi banyak arsitek yang kepingin ke Posarang yang melihat keunikannya itu. Kalau dari tempat ibadah sendiri kan banyak yang mengunjungi ya Pak. Kalau dari wisata sendiri banyak juga yang mengunjungi dari Jawa Timur ataupun mancanegara ya Pak. Kalau dari orang desanya sendiri apakah mendukung ya Bapak untuk terbentuknya gereja ini sebagai tempat wisata ya Pak?
Kalau dari penduduk sekitar awal mulanya juga ada apa namanya kalau bahasa Jawanya kaget gitu ya. Kok begitu banyak mendatangkan umat, begitu banyak datang di Posara. Tetapi dengan kurun waktu berjalan, dia akan merasakan karena ada keterlibatan mereka untuk bisa salah satunya berjualan. Dan itu tidak hanya umat kita, bahkan umat di saudara kita yang muslim itu bisa berjualan di situ, bahkan tidak dipungut biaya sama sekali. Sudah disiapkan tempat, ada air, itu mereka sangat setuju dan bisa menikmati untuk menambah sumber daya. Mungkin cukup ya Pak pertanyaan dari saya. Makasih ya Pak. Berjumpa di destinasi selanjutnya Sobat Sapar.